Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervia Sapitri dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, kelas 6A, BP 191000038111069. Mata kuliah Administrasi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep administrasi pembangunan. Mulai dari sejarah administrasi pembangunan dan sampai kenapa administrasi pembangunan itu ada. Terlebih dahulu, kita harus tahu apa itu administrasi pembangunan. Pengertian administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha administrasi oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Administrasi pembangunan menggunakan dua fungsi, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa, dan pembangunan sosial. Administrasi pembangunan adalah administrasi dari dan bagi pembangunan, di mana biasanya menggunakan pendekatan manajemen, karena bersangkutan dengan manajemen pembangunan. Dalam hal ini, manajemen pembangunan tersebut yaitu perencanaan pembangunan, pengerahan sumber daya, dan penganggaran. Administrasi pembangunan yang dikembangkan itu berasal dari disiplin ilmu yang mendahulunya, yaitu administrasi negara. Pada abad ke-19 dapat dikemukakan sebagai permulaan perkembangan ilmu administrasi negara yang dipelopori oleh penulis-penulis dan praktisi-praktisi administrasi pemerintahan di Amerika Serikat. Perkembangan ilmu administrasi negara lebih relevan bagi negara-negara yang sudah maju. Selanjutnya, sejarah munculnya administrasi pembangunan. Keberadaan administrasi pembangunan tidak terlepas dari sebuah asal atau sumber ilmu tersebut berasal. Administrasi pembangunan menjadi wacana publik sejak Perang Dunia Kedua usai. Ada dua pola yang terjadi pasca Perang Dunia II, yaitu yang pertama, negara yang menang pada Perang Dunia II berhasrat untuk membantu negara yang kalah perang melalui rencana Marshall dari Amerika. Dan yang kedua, munculnya negara baru. Perlu ada bantuan dari negara yang dahulu menjajah sebagai bentuk tanggung jawab moral. Munculnya bantuan dengan maksud menjadikan negara bekas jajahan sebagai sumber bahan mentah dan sebagai pasar dari produknya. Macam-macam bantuan. Yang pertama, bantuan bidang politik. Yang kedua, bantuan bidang ekonomi. Yang ketiga, bantuan bidang militer. Dan yang keempat, bantuan bidang teknik. Bantuan tersebut menyadarkan para ahli di negara maju bahwa teori administrasi negara tidak dapat diterima begitu saja di negara kalah perang atau baru. Dan perlu adanya ilmu administrasi khusus yang mengarah pada pembangunan. Atas dasar pemikiran inilah lahir administrasi pembangunan, sehingga perlu adanya perbandingan administrasi negara. Ada 7 ide pokok administrasi pembangunan, yaitu yang pertama, pembangunan merupakan proses. Yang kedua, pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Yang ketiga, pembangunan dilakukan secara terencana. Yang keempat, rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan. Yang kelima, pembangunan mengarah kepada modernitas. Yang keenam, modernitas tersebut melalui berbagai kegiatan pembangunan yang multidimensional. Dan yang ketujuh, semua hal di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan sejajar dengan bangsa lain. Selanjutnya, penyebab adanya administrasi pembangunan.
Penyebab adanya administrasi pembangunan tersebut yaitu administrasi bertujuan untuk memonitoris kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan peranata-peranata sosial politik dan ekonominya agar pembangunan berhasil. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.